Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan patofisiologi inflamasi atau peradangan, yang mana diharapkan dengan bagan seperti ini kalian bisa memahami proses peradangan dengan baik. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, maka perlu kiranya kita mengetahui mediator inflamasi. Sebenarnya banyak ya, tapi di sini yang saya sebutkan hanyalah histamin, serotonin, kinin, dan prostaglandin. Yang mana histamin mempunyai fungsi yaitu vasodilatasi pembuluh darah, yaitu pelebaran pembuluh darah. Vaso artinya pembuluh darah, dilatasi artinya pelebaran ya. Pelebaran pembuluh darah dan peningkatan permeabilitas ya. Cara gampangnya adalah ketika pembuluh darah itu kecil ya, ibaratkan pembuluh darah adalah balon. Ketika balon itu dalam keadaan belum ditiup, dia sudah ada punya lubang kecil-kecil ya, tapi ketika dia sudah ditiup, maka lubang itu akan semakin besar. Nah, itu adalah permeabilitas. Jadi ketika dia vasodilatasi, pembuluh darahnya semakin lebar, maka otomatis lubang-lubang kecil yang ada di pembuluh darah pun akan melebar. Seperti itu ya. Kemudian serotonin ya, ini mempunyai fungsi yang berkebalikan dengan histamin, yaitu dia vasokonstriksi. Vaso pembuluh darah, konstriksi itu adalah penyempitan ya, jadi penyempitan pembuluh darah. Kemudian ketiga kinin, yaitu yang mana mediator ini bisa memproduksi nyeri. Kemudian prostaglandin ini mempunyai fungsi sama dengan histamin dan mempunyai fungsi sama dengan kinin. Jadi dia mempunyai fungsi untuk melebarkan pembuluh darah, kemudian meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah. Selain itu, dia bisa memproduksi nyeri. Baik, kita lanjut ke proses dari inflamasi itu sendiri. Ya, inflamasi akan dimulai ketika ada infeksi mikroba, bisa berupa virus, bisa berupa bakteri atau yang lainnya. Kemudian ada cedera fisik, ada cedera kimia, ada respon imunologis atau jaringan nekrotik ya, yang mana ini akan memberikan respon inflamasi atau respon peradangan. Nah, respon inflamasi ini berhubungan dengan sumsum tulang belakang, yang mana sumsum tulang belakang di sini adalah tempat pematangan sel darah, baik itu sel darah merah, sel darah putih maupun yang limfosit ya. Baik, di sini ada kesalahan sedikit terkait dengan panah dari limfosit ya. Limfosit itu adalah bagian dari leukosit. Baik, ketika ada inflamasi terjadi ya, ketika itu pembuluh darah dalam keadaan vasokonstriksi, yaitu yang namanya pembuluh darahnya sempit ya. Tetapi ketika ada inflamasi dan ada sel mas yang memproduksi histamin, maka akan menjadi dilatasi pembuluh darahnya atau melebar ya. Setelah melebar akan ada
perubahan. Yang pertama adalah peningkatan permeabilitas kapiler, ya. Tadi ibaratnya balon, ketika dia belum dia tiup maka lubangnya kecil, tetapi ketika dia ditiup semakin lebar maka dia lubangnya semakin besar, ya. Ketika lebarnya semakin besar, otomatis zat-zat yang ada di dalam pembuluh darah bisa keluar dari pembuluh darah dengan mudah karena lubangnya semakin besar, seperti itu ya. Karena semakin besar lubangnya, maka cairan dari kapiler bisa ke pembuluh, bisa ke jaringan, ya. Jadi air yang ada di dalam pembuluh darah bisa berpindah ke jaringan, sehingga terbentuklah yang namanya edema atau bengkak, atau dalam istilah tanda-tanda inflamasi disebut dengan tumor atau bengkak atau edem, ya. Tumor ini, adanya tumor yang bengkak ini akan menekan jaringan yang ada di bawahnya, sehingga dapat menyebabkan yang namanya nyeri atau dolor, ya. Adanya nyeri ini pun juga dipengaruhi oleh pengeluaran prostaglandin dan kinin, sama, yaitu yang dikeluarkan oleh sel mas yang merupakan prostaglandin dan kinin, yang mana dia bisa memproduksi rasa nyeri, ya, yang bisa mempengaruhi nyeri. Udah ya. Nah, adanya vasodilatasi pembuluh darah akan meningkatkan aliran darah, ya. Jadi ketika pembuluh darah itu kecil maka aliran darahnya pun kecil, tetapi ketika pembuluh darahnya melebar maka akan semakin banyak aliran darah yang di pembuluh darah tersebut, ya. Kita tahu bahwa darah itu warnanya merah, ya. Ketika banyak aliran darah yang masuk maka otomatis dia akan berwarna kemerahan, ya, angkat dari kemerahan. Jadi ketika kita habis jatuh kita pasti ini ya babras, ya, ada ekskoriasi, pasti warnanya merah. Nah, itu kenapa? Karena ada peningkatan aliran darah di area tersebut. Nah, hiperemia atau kemerahan ini dalam istilahnya inflamasi disebut dengan rubor atau kemerahan. Nah, darah itu sendiri mempunyai suhu, ya, 37 derajat Celcius. 37 derajat Celcius. Nah, ketika semakin banyak aliran darah yang berada pada area yang luka tadi, otomatis akan meningkat pula suhu yang ada di area tersebut, ya. Ruangnya 37, tapi ketika semakin banyak aliran darahnya maka akan naik suhunya, ya. Maka kalau sudah habis jatuh pasti areanya pasti panas. Nah, panas ini dalam istilahnya inflamasi disebut dengan kalor, ya. Kemudian kemudian menuju dengan respon sum tulang belakang, ya. Ketika ada suatu inflamasi maka sum tulang belakang itu akan mempercepat maturasi atau mempercepat kematangan dari leukosit itu sendiri. Nah, di sini yang berperan leukositnya adalah neutrofil, ada monosit, ada basofil, ada eosinofil, dan limfosit, ya. Jadi limfosit ini salah panah, ya, harusnya dari leukosit. Kemudian yang pertama adalah neutrofil, yang mana neutrofil ini, ya, karena
tadi terjadi peningkatan permeabilitas dari pembuluh darah, maka neutrofil ini yang awalnya dari dalam pembuluh darah, maka dia bisa menuju ke jaringan. Ya, dia menuju ke jaringan, kemudian dia melakukan fagostosis atau memakan bakteri tersebut. Nah, neutrofil ini akan mati setelah melakukan fagositosis. Mati antara 24 jam sampai 48 jam, yaitu kisaran 1-2 hari setelah fagositosis, maka dia akan mati sehingga nanti akan menjadi nanah, ya. Kemudian begitu pula adanya peningkatan permeabilitas ini akan menyebabkan monosit, basofil, eosinofil pun dia akan keluar, ya, keluar dari pembuluh darah menuju jaringan. Ya, di sini yang menuju jaringan semua di sini adalah dikarenakan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Oke. Nah, monosit yang di dalam darah namanya adalah monosit, tetapi ketika dia sudah menuju jaringan, ya, dia keluar dari pembuluh darah, maka dia berubah nama menjadi makrofag, ya. Sama, makrofag pun ini melakukan fagostosis, ya, melakukan fagostosis. Kemudian makrofag ini akan survive, dia mempunyai umur yang panjang, ya, umur yang panjang, sehingga ketika dia sudah melakukan fagostosis maka dia tetap hidup. Nah, makrofag ini mengeluarkan sitokin, ya, yang mana sitokin ini akan mempengaruhi perbaikan dari sel tersebut. Jadi ketika sudah dilakukan fagostosis, sudah dilakukan semuanya, maka selnya harus diperbaiki, ya. Baik, kemudian begitu juga basofil juga menuju jaringan. Ketika sampai di jaringan, maka basofil ini berubah nama menjadi sel emas, ya. Jadi sel emas itu adalah perubahan dari basofil ketika sudah ada di jaringan. Nah, sel emas ini melepaskan histamin, serotonin, kinin, dan prostaglandin, ya, yang merupakan mediator inflamasi yang merupakan atau yang memberikan banyak respon sehingga terjadi banyak tadi gejala-gejala inflamasi. Kemudian insulin juga begitu, jangan fagostosis yang namanya cacing. Nanti ada yang ketinggalan, ya, ada yang ketinggalan. Neutrofil dan monosit, ya, ini dapat mengeluarkan zat pirogen, ya. Zat pirogen ini akan merangsang pengendalian suhu di hipotalamus, ya, sehingga ketika terjadi sebuah inflamasi maka badan kita menjadi panas atau hipertermi, ya, terpahami, ya. Baik, kita lanjutkan yang sebelah sini, ya. Maturasi leukosit, ya, termasuk juga maturasi limfosit, ya, yang nanti limfosit ini nanti akan berperan dalam respon humoral dan kekebalan tubuh, ya. Jadi limfosit nanti akan berpengaruh dalam respon humoral maupun pertahanan tubuh yang termediasi sel. Nanti akan dibahas pada perkuliahan respon tubuh terhadap antigen. Nah, baik, ya, bisa dipahami dari materi yang ini, ya. Jadi intinya adalah ada 5 tanda dari respon inflamasi itu. Yang pertama adalah tumor atau bengkak atau edam, ada dolor, ya, nyeri, ada hiperemi atau kemerahan atau rubor, dan ada panas ataupun kalor, ya, yang mana tanda gejala itu akan muncul seiring dengan adanya respon inflamasi. Dan satu tanda lain dari inflamasi adalah fungsiolesa, yaitu berkurangnya fungsi dari area yang terjadi inflamasi, ya. Mungkin itu
resume dari respon peradangan. Semoga bisa mempermudah kalian dalam memahami materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.